kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat. Dan tentunya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang memberikan rahmat dan hidayahnya, yang membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Dan semoga kita diberi syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Kali ini saya akan menyampaikan tentang lingkungan. Kebersihan lingkungan semoga bisa mencerminkan budaya kita yang mengedepankan kenyamanan. Alangkah tidak bijaknya lingkungan kita tidak lagi nyaman dan tidak enak dipandang. Adapun hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi yaitu sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Oleh sebab itu bersihkanlah lingkungan. Dari hadis tersebut bahwasannya Allah lebih menyukai kebersihan. Maka dari sebab itu jagalah kebersihan. Jika lingkungan sekitar kotor, apakah nyaman untuk ditempati? Tentu saja tidak, kan? Oleh sebab itu kita semua biasakan untuk menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih. Dan tanamkanlah di dalam diri kita kesadaran untuk saling menjaga lingkungan satu sama lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk peserta selanjutnya ada Iqbal Fajri Prasetya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitaba wal kitaba lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nadhafatu minal iman. Yang terhormat pengasuh pondok pesantren Salafiyah Islahul Ulum, yakni Abah Ustadz Lulu'il Ma'num beserta istri tercinta Umi Nur Asiyah, yang semoga diberikan ketabahan dan kesabaran dalam mengajarkan kita selaku santri-santrinya. Dan yang terhormat jajaran Dewan Juri beserta kakak-kakak dan dosen dari Universitas Lampung yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat teman-teman yang semoga diridhoi oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat jasmani maupun rohani, hingga kita dapat berkumpul di tempat yang semoga dirahmatinya ini. Salawat besertakan salam marilah kita sanjungkan kepada the most inspiration in the world, yakni Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa agama Islam dari zamannya jahiliyah hingga zamannya Islamiyah yang dapat kita rasakan sampai saat ini. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdirinya saya di sini akan menyampaikan sedikit ceramah yang berjudul menjaga lingkungan agar tetap bersih. Menjaga lingkungan agar tetap bersih adalah suatu kewajiban bagi kita, karena apabila kita tidak menjaga lingkungan kita, maka dampak buruknya bagi kita, dan apabila kita
apabila kita menjaga lingkungan kita tetap bersih, maka manfaatnya untuk diri kita sendiri. Contoh kecil dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan, seperti membuangnya di selokan maupun di sungai. Karena apabila kita membuang sampah sembarangan, maka akan terjadinya penyumbatan yang menyebabkan kebanjiran, dan dari banjir tersebut muncullah wabah-wabah yang tidak baik untuk kesehatan kita. Selain dengan tidak membuang sampah sembarangan, menjaga lingkungan agar tetap bersih adalah dengan tidak menebang pohon sembarangan. Karena apabila kita menebang pohon sembarangan, maka akan terjadinya abrasi yang akan berdampak buruk bagi kita. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Yang artinya, dan janganlah kalian wahai manusia membuat kerusakan di atas muka bumi, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memperbaikinya dengan seindah-indahnya untuk kalian jaga dan kalian nikmati keindahannya. Dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut dan penuh harapan, karena sesungguhnya rahmat Allah dekat bagi hambanya yang mau berbuat baik. Dari dalil di atas, secara tidak langsung kita sudah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih, karena sesungguhnya manfaat dan dampaknya untuk diri kita sendiri. Jadi marilah kawan-kawan, mulai dari sekarang kita bareng-bareng menjaga lingkungan kita agar tetap bersih, untuk tetap nyaman kita tempati dan aman kita tempati. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk peserta selanjutnya ada Sela Adita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya tazimi pengasuh Pondok Pesantren Islahul Ulum, yang saya hormati Ibu dosen Universitas Lampung, juga para dewan juri serta kakak-kakak mahasiswa Universitas Lampung, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya, kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman yang penuh pengetahuan ini. Teman-teman dan dewan juri yang saya hormati, serta dosen juga mahasiswa Universitas Lampung yang saya hormati. Di masa ini kita semua sedang menghadapi berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari saudara-saudara kita yang telah sedang tertimpa musibah banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Dan yang kita rasakan bersama saat ini adalah musibah pandemi COVID-19 atau yang biasa disebut dengan Corona. Untuk
Untuk itu, mari kita renungkan bersama-sama apa yang salah dari diri kita sebagai manusia. Karena pada dasarnya semua bencana yang terjadi di muka bumi ini selain sudah kehendak Allah juga karena ulah manusia itu sendiri. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Rum, Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da ma 'amilu la'allahum yarji'un, yang artinya telah nampak kerusakan di darat maupun di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan apa yang telah mereka perbuat supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap ada ujian maupun musibah, kita harus berintrospeksi diri bahwa kejadian demi kejadian yang membuat manusia itu sengsara sebenarnya adalah ada kesalahan dari apa yang telah kita lakukan. Misalnya banjir di mana-mana, kita harus berpikir apa yang menyebabkan banjir itu terjadi. Mungkin karena kita jarang menjaga lingkungan seperti membuang sampah sembarangan, penebangan pohon secara liar, tidak menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Dan juga kejadian-kejadian yang lain seperti yang sedang kita rasakan saat ini adalah pandemi COVID-19. Kejadian ini mendorong kita untuk senantiasa menjaga kebersihan, yang tadinya ketika kita mau makan jarang cuci tangan, mungkin sehari mandi sehari tidak, yang seharusnya kita mandi dalam sehari minimal 2 kali. Inilah pelajaran yang harus kita ambil dalam setiap ujian. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ibtalahu." Ketika Allah menghendaki hambanya menjadi baik, maka diujilah terlebih dahulu. Sekarang, apakah kita masih menginginkan corona berada di muka bumi ini? Tentu tidak. Karenanya kita harus menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan badan, dan juga kebersihan yang lainnya. Bagi teman-teman santri yang tadinya mandi seminggu sekali, mari kita mulai mandi sehari 2 kali. Yang biasanya menepuk pakaian seperti gunung, mulai saat ini sekali pakai dan kita kotor harus kita langsung cuci. Sampah yang berserakan di mana-mana yang biasanya kita lewat dan tidak menghiraukannya, mulai saat ini sekecil apapun sampah, mari kita buang pada tempatnya. Artinya untuk menanggulangi bencana, musibah atau penyakit itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Semoga usaha kita untuk senantiasa membersihkan lingkungan menghindarkan kita dari segala bencana dan penyakit. Amin amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk peserta selanjutnya Farhan Fuadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Islahul Ulum, yang saya hormati para dewan juri, yang saya hormati kakak-kakak mahasiswa Universitas Lampung, dan teman-teman santri seperjuangan saya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat sehat maupun nikmat iman, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sanjung agungkan kepada suri tauladan kita, Nabi akhir zaman, yaitu Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zamannya kegelapan hingga zamannya terang benderang. Berdirinya saya di sini akan memberikan sedikit ceramah saya yang berjudul pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dalam Islam. Islam adalah agama yang menyuruh kita agar bisa menjaga kebersihan lingkungan. Tidak hanya menjaga kebersihan lingkungan, tapi kita juga harus bisa merawat dan melestarikan lingkungan. Sebagai manusia akan terjadi 3 buah interaksi, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan hubungan manusia dengan alam atau lingkungannya. Hubungan manusia dengan Tuhan misalnya saat kita beribadah, dan hubungan manusia dengan manusia lainnya saat kita berkomunikasi atau saling tolong menolong dengan teman atau kerabat. Dan hubungan manusia dengan alam atau lingkungannya, salah satu contohnya adalah bagaimana kita bisa merawat, menjaga, serta melestarikan lingkungan. Selain beribadah kepada Allah, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku ingin menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa kau ingin menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, orang yang akan merusak dan menumpahkan darah? Padahal kami selalu bertasbih dan memuji Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dalam arti ayat di atas, manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai khalifah, manusia harus bisa menjaga, merawat, dan melestarikan lingkungan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, peserta selanjutnya ada Vinka Saputri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Islahul Ulum, Dewan Juri, dan juga kakak-kakak mahasiswa Unila Fakultas Kehutanan, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW,
Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan ini. Saya akan menyampaikan kultum mengenai lingkungan hidup. Saudara-saudara, hampir setiap hari kita mendengar berita tentang adanya penebangan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab dan tidak memperdulikan akan kelestarian lingkungan. Sungguh sangat prihatin atas kebiasaan buruk yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan bisnis. Padahal mereka mengesampingkan kelestarian hutan yang merupakan bagian dari lingkungan hidup yang harus dijaga. Lingkungan hidup adalah sesuatu yang dapat di muka bumi, baik yang berupa benda hidup maupun benda mati. Pada surat Al-A'raf ayat 56 dapat dianalisa bahwa sesungguhnya Allah telah melarang makhluknya untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk peserta terakhir ada Marsha Putria Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya tazimi pengasuh pondok pesantren Islahul Ulum, yang saya hormati Dewan Juri peserta kakak-kakak dari Universitas Lampung, juga teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabat beserta para pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan sedikit ceramah tentang menjaga lingkungan. Lingkungan merupakan tempat hidup bagi semua makhluk hidup. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian lingkungan sekitar agar kita dapat hidup dengan nyaman dalam lingkungan. Salah satu menjaga lingkungan adalah dengan menjaga kelestariannya. Menjaga lingkungan dapat dimulai dari hal kecil, tapi kadang kita tidak sadar akan hal itu. Contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Saat ini, kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan sebagai masyarakat sangatlah kurang. Dilihat dari lingkungan sekitar kita yang masih banyak sampah berserakan, atas sampah plastik, minuman, atau yang lainnya. Padahal sudah banyak tempat sampah yang tersedia. Hal ini harus adanya kerjasama untuk pembuangan sampah. Sampah terbagi menjadi dua bagian, yaitu sampah basah dan sampah kering. Hal ini harus adanya kerjasama untuk memilah apa itu sampah basah dan sampah kering, sehingga kita mengurangi yang namanya pencemaran lingkungan. Hadirin yang berbahagia, kebersihan adalah sebagian dari itu. Saya harap teman-teman dapat peduli dan sadar terhadap kebersihan lingkungan. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata atau perilaku yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian yang adik-adik telah sampaikan. Terima kasih untuk adik-adik yang telah berpartisipasi dalam lomba dai lingkungan pada hari ini. Saya kembalikan kepada MC, yaitu Mbak Safa Fauzia Ranti.
Terima kasih kepada Mbak Nadia telah memandu jalannya perlombaan dan adik-adik peserta lomba dai lingkungan yang materinya keren-keren banget nih. Semoga apa yang disampaikan adik-adik kita dapat berguna serta bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan menunggu terlebih dahulu untuk juri-juri untuk menentukan nilai dan mengumumkan siapa yang akan jadi pemenang lomba dai lingkungan ini, dan pemberian sertifikat beserta piala akan diberikan oleh Dr. Hajah Baina Sari Dewi, SHUT MP IPM. Terima kasih. Yang notal siapa? Yang notal berdua aja. Terus yang nggak notal kita bagian ini menghemat waktu. Nah ini apa? Yang bagian notal siapa? Wulan sama siapa? Wulan sama siapa? Wulan sama Nadia. Nah, berarti Safa ini, Safa nyebutin ini, Mbak Dewi ngasih ini nih ke satu-satu semua. Menghemat waktu, yang itu notal ini dibagikan. Yuk. Disebutin nanti mereka sudah maju, terus kita Baiklah, sambil menunggu juri untuk menotalkan nilai untuk adik-adik siapa yang akan menang dalam lomba dai ini, sebelumnya Mbak akan membagikan sertifikat yang akan diberikan oleh Ibu Dr. Hajah Baina Sari Dewi, SHUT MP IPM. Kepada nama yang Mbak sebut harap maju ya. nama ibu kepanjangan ya. Nama ibu, nama pendeknya Bu Dewi. Ya. Ibu siapa? Bu Dewi. Ibu siapa? Bu Dewi. Pagi. Bukan. Pagi. Bukan. Jadi sambil nunggu ya. Sambil nunggu Pak Safa membagikan sertifikat. Nanti dipanggil maju ya. Sendiri. Tapi nggak usah salaman sama ibu ya. Tinggal ambil aja ya. Oke? Oke. Pagi. Sukma Ayu maju. Iqbal Fajri Prasetya. Sela Adita. Farhan Faudi. Vinka Saputri. Marsya Putria Halim. Siti Rohai. Valentina Rindiani. Gustina Ananta. Rama Saputra. M. Fatur Maulana. Mutia Munawaroh. Dwi Fatmalasari. Tiara Wahyu Safitri.
Ada yang belum kebagian? Ini belum ya. Julia Mareta, Firza Nafiza Koisara, Firza Nafiza Koisara, Sayyidatul Hanifah, Elda Martiara, Rahma, Mahfud Fadli Alfa, Mahfud Fadlan Atko, Sekar Ayu Ramadhani, Akbar Ramadan, Kafrizul Fahri, Misbahuddin, M. Wildan Azhari F, M. Nizam Al-Farizi, Vita Maila Delviana, udah dapat semua kan adek?
Baiklah, di sini kami punya sedikit kenang-kenangan buat adik-adik pondok pesantren dan ustadz dari ibu bapak dosen dan mahasiswa Universitas Lampung. Semoga Oh, ya nyobeknya nanti sobek semua lagi ya. Nyobeknya digini dulu, dikeker dulu. Nah gitu. Udah dikeker baru disobek ya. Jadi apa sobek semua. Sama-sama. Itu yang baju hitam Ustadz itu yang di sana. Safa. Itu sana Ustadz ya. Yang itu nggak usah. Yang itu. Oh gitu. Hah? Sekarang ngasih apa? Ini Yang Ustadz. Ini Ustadz. Itu yang nggak masuk tadi.